Ketika seorang jurnalis sekelas Najwa Shihab yang seharusnya menjadi panutan, mengeluarkan pernyataan kontroversial seperti, "Jokowi nebeng pesawat TNI pulang ke Solo." Hati kami sebagai netizen dan pendukung setia Presiden Jokowi terbakar oleh kemarahan. Bagaimana mungkin, seorang yang dikenal cerdas dan berpengaruh, justru melontarkan kata-kata yang dianggap merendahkan dan tidak menghormati kedudukan pemimpin negara. Di tengah ketegangan politik yang ada, pernyataan ini jelas mencerminkan kurangnya adab dan empati. Kami berharap, agar Najwa bisa lebih bijak dalam berkomunikasi, karena setiap kata yang diucapkan bisa menciptakan dampak besar bagi masyarakat. Tindakan ini bukan hanya menodai reputasinya, tetapi juga melukai hati banyak orang yang mengharapkan sikap saling menghormati di ruang publik. Kita hidup di era informasi yang cepat dan penuh perubahan. Di tengah semua kemajuan ini, istilah seperti orang cerdas, orang pintar, dan orang jenius seringkali jadi bahan perbincangan hangat. Banyak yang berpikir semakin pintar seseorang semakin baik pula sikap dan adabnya. Tapi benarkah demikian? Apakah kecerdasan bisa menjamin seseorang memiliki perilaku yang baik, terutama dalam konteks budaya yang kaya, seperti budaya Jawa yang dikenal menjunjung tinggi etika dan sopan santun? Salah satu contoh menarik yang bisa kita bahas adalah Najwa Shihab. Ia dikenal sebagai salah satu jurnalis terkemuka di Indonesia dengan prestasi yang tak diragukan. Namun, baru-baru ini pernyataannya tentang Presiden Jokowi yang menyebutkan bahwa Jokowi nebeng pesawat pulang ke Solo telah mengundang banyak kontroversi. Dari pernyataan itu, kita bisa melihat bagaimana kecerdasan dan adab kadang tidak sejalan. Ini menjadi pengingat bahwa, meskipun seseorang memiliki gelar pendidikan yang tinggi atau otak yang brilian, itu tidak selalu beriringan dengan sikap yang bijaksana. Dalam budaya Jawa, adab menjadi salah satu landasan penting dalam interaksi sosial. Kita diajarkan untuk saling menghormati, apalagi kepada mereka yang lebih tua dan memiliki posisi lebih tinggi. Dalam konteks ini, Jokowi sebagai presiden. Namun, ketika Najwa mengeluarkan pernyataan yang dianggap merendahkan, banyak netizen terutama pendukung Jokowi merasa marah. Reaksi mereka mencerminkan ketidakpuasan terhadap ketidakadaban yang ditunjukkan oleh Najwa. Ketika kecerdasan intelektual tidak diimbangi dengan kecerdasan emosional, kita bisa melihat dampaknya yang merugikan. Contoh dari situasi ini adalah, bagaimana Najwa yang seharusnya menjadi panutan, justru terjebak dalam kontroversi. Dalam narasi ini, kita akan membahas lebih dalam tentang bagaimana kecerdasan dan adab seharusnya saling melengkapi, bukan saling bertentangan. Siapa sih yang gak kenal Najwa Shihab? Dia adalah sosok yang sudah melekat dalam ingatan publik sebagai jurnalis yang cerdas, berani, dan inspiratif. Sejak pertama kali muncul di layar televisi, dia langsung menarik perhatian banyak orang. Dengan gaya khasnya yang tenang namun tegas, Najwa berhasil membuat banyak orang percaya padanya. Program-programnya seperti Mata Najwa, tidak hanya menyajikan berita, tetapi juga memberikan ruang bagi diskusi yang mendalam. Najwa memiliki latar belakang pendidikan yang sangat baik. Dia merupakan lulusan dari Universitas Indonesia dengan gelar sarjana hukum, dan kemudian melanjutkan pendidikan magister di Harvard University. Dengan segudang prestasi, ini tidak heran jika dia menjadi salah satu jurnalis paling berpengaruh di Indonesia. Namun, seiring dengan popularitasnya, muncul ekspektasi dari masyarakat agar dia bisa menjadi sosok teladan dalam etika dan adab. Ketika berbicara tentang Najwa, banyak yang mengagumi cara dia menyampaikan informasi dengan jelas dan lugas. Namun, di balik semua itu terkadang ia melontarkan pernyataan yang bisa jadi menimbulkan kontroversi. Ini menjadi pertanyaan besar, secerdas-cerdasnya seseorang, apakah dia sudah paham cara berkomunikasi yang baik? Dalam budaya Jawa, adab sangat ditekankan. Kita diajarkan untuk berbicara dengan hormat dan penuh pertimbangan. Namun, pernyataan Najwa tentang Jokowi menunjukkan bahwa kadangkala pemikiran cerdas bisa tersesat dalam penyampaian. Banyak yang berpendapat seharusnya Najwa bisa lebih berhati-hati dalam memilih kata-kata, terutama ketika berbicara tentang pemimpin negara. Ini merupakan contoh nyata bahwa meskipun Najwa adalah seorang jurnalis cerdas,
dia masih perlu memperhatikan nilai-nilai adab yang berlaku dalam masyarakat. Kontroversi yang melibatkan Najwa Shihab bukanlah hal baru, namun pernyataannya tentang Jokowi yang mengatakan, nebeng pesawat TNI pulang ke Solo, menciptakan gelombang reaksi yang luar biasa di media sosial. Begitu berita ini menyebar, netizen langsung beraksi. Di Twitter, Facebook, dan platform lainnya, para pendukung Jokowi mulai menyerang Najwa dengan beragam komentar. Mereka merasa bahwa pernyataannya itu tidak hanya tidak pantas, tetapi juga merendahkan kedudukan presiden. Banyak yang mengungkapkan kemarahan, mereka mengatakan bahwa seorang jurnalis seharusnya tahu batasan dalam mengeluarkan pernyataan. Pendukung Jokowi menilai bahwa pernyataan Najwa mencerminkan sikap yang kurang menghormati posisi pemimpin. Di kalangan netizen, pernyataan tersebut dianggap sebagai bentuk serangan yang tidak perlu, terutama di tengah situasi politik yang sudah cukup tegang. Reaksi netizen ini menunjukkan bahwa dalam dunia maya opini bisa sangat beragam, sementara ada yang membela Najwa dengan alasan kebebasan berpendapat, banyak juga yang menolak dengan keras. Mereka berargumen bahwa ketika berbicara tentang pemimpin, adab dan sopan santun harus diutamakan. Ada yang mengingatkan bahwa kritik yang membangun jauh lebih berharga, daripada komentar yang bersifat merendahkan. Sebagai jurnalis, Najwa memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi dengan cara yang tepat, sayangnya pernyataannya justru mengundang reaksi negatif dari masyarakat. Banyak yang mempertanyakan, apakah Najwa telah memikirkan dampak dari kata-katanya sebelum mengucapkannya. Dalam situasi seperti ini, kita bisa melihat bagaimana kata-kata bisa memicu reaksi yang sangat emosional dari publik, terutama ketika menyangkut sosok yang dihormati seperti presiden. Ketika membahas pernyataan Najwa, penting untuk menganalisis perilakunya dari sudut pandang adab dan etika. Di budaya Jawa, kita diajarkan untuk berbicara dengan lembut dan menghormati orang lain. Namun, dalam pernyataannya Najwa terkesan mengabaikan nilai-nilai tersebut. Ini adalah contoh nyata bahwa kecerdasan intelektual tidak selalu sejalan dengan kecerdasan emosional. Masyarakat seringkali berharap agar tokoh publik bisa menjadi contoh yang baik. Dalam hal ini, Najwa seharusnya menjadi panutan yang bisa menunjukkan bagaimana mengeluarkan pendapat dengan bijak. Namun, ketika dia mengeluarkan pernyataan yang bisa dianggap merendahkan, itu menciptakan kesan bahwa dia tidak menghargai posisi pemimpin. Pernyataan Najwa bisa diartikan sebagai bentuk kritik, tetapi cara penyampaiannya yang tidak bijak justru berujung pada kontroversi. Sebagai jurnalis, dia memiliki kekuatan untuk mempengaruhi opini publik, tetapi dengan kekuatan itu datang tanggung jawab besar, kecerdasan dan adab harus berjalan beriringan untuk menciptakan diskusi yang sehat. Dalam kasus ini, Najwa perlu menyadari bahwa setiap kata yang diucapkannya dapat berdampak pada masyarakat. Kita bisa lihat bahwa dalam situasi seperti ini, penting bagi kita untuk memahami konteks. Kecerdasan tidak hanya berarti memiliki pengetahuan, tetapi juga kemampuan untuk berempati dan memahami dampak dari kata-kata yang kita pilih. Jika Najwa ingin diakui sebagai sosok yang berpengaruh, dia harus berkomitmen untuk mengedepankan adab dalam setiap pernyataannya. Kita sudah membahas bagaimana kecerdasan dan adab seharusnya berjalan beriringan. Namun, kenyataannya seringkali kita melihat ketidakcocokan antara keduanya. Dalam budaya Jawa, adab adalah hal yang sangat dijunjung tinggi. Menghormati orang lain, terutama mereka yang lebih tua dan memiliki posisi lebih tinggi, adalah salah satu nilai utama yang diajarkan sejak kecil. Perilaku Najwa yang mengeluarkan pernyataan kontroversial tentang Jokowi, bisa dianggap bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. Banyak netizen yang merasa kecewa, karena mereka berharap Najwa bisa menunjukkan sikap yang lebih sopan dan menghargai. Dalam hal ini, kita dapat melihat bagaimana pentingnya menyeimbangkan kecerdasan dan adab dalam setiap interaksi. Bicara tentang adab, kita juga harus memperhatikan bagaimana cara kita berkomunikasi. Ada kalanya kita perlu mengingat bahwa cara kita menyampaikan pendapat bisa mempengaruhi reaksi orang lain. Dalam kasus Najwa, seharusnya dia bisa lebih bijaksana dalam memilih kata-kata. Adab dalam berbicara bukan hanya sekadar sopan santun, tetapi juga mencerminkan karakter dan integritas seseorang.
Ketika kita berbicara tentang pemimpin, seharusnya kita bisa menunjukkan rasa hormat, apalagi dalam konteks politik yang seringkali sensitif, penting untuk menghindari kata-kata yang bisa memicu kemarahan. Sikap hormat ini seharusnya menjadi bagian integral dari komunikasi kita, terutama di ruang publik. Menggunakan bahasa yang sopan dan menghargai orang lain, terutama pemimpin negara, bukan hanya soal etika, tetapi juga mencerminkan kedewasaan berpikir. Dalam budaya Jawa, misalnya, ungkapan seperti salam hormat atau sama-sama menghormati, adalah hal yang sangat dijunjung tinggi. Ini mengisyaratkan bahwa komunikasi yang baik adalah kunci untuk membangun hubungan yang positif antara individu, masyarakat, dan pemimpin. Kembali ke pernyataan Najwa, banyak netizen yang merindukan sosok jurnalis yang tidak hanya pintar, tetapi juga peka terhadap nilai-nilai sosial dan budaya. Mereka berharap Najwa bisa menggunakan kecerdasannya untuk membangun, bukan merusak. Sebagai figur publik yang dikenal luas, apa yang dia ucapkan memiliki dampak yang besar terhadap masyarakat. Jika Najwa bisa lebih memperhatikan cara dan konteks ucapannya, tentu dia bisa memberikan kontribusi yang lebih positif dalam diskusi publik. Satu hal yang perlu diingat adalah, bahwa adab bukanlah sekadar formalitas, tetapi merupakan cerminan dari siapa kita sebenarnya. Ketika kita berbicara dengan adab, kita menunjukkan bahwa kita menghargai orang lain dan ingin menjalin hubungan yang baik. Hal ini sangat penting dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia, di mana kita memiliki beragam latar belakang budaya dan keyakinan. Di tengah situasi yang bisa memicu ketegangan, menjaga adab dalam komunikasi sangatlah penting. Dengan menunjukkan sikap saling menghormati, kita bisa menciptakan suasana yang kondusif untuk berdiskusi dan bertukar pendapat. Jika Najwa mengedepankan nilai-nilai ini, dia tidak hanya akan mendapatkan lebih banyak penghormatan, tetapi juga akan menjadi contoh yang baik bagi generasi muda yang mengidolakan sosoknya. Di akhir pembahasan ini, kita sampai pada sebuah kesimpulan, yang jelas kecerdasan dan adab seharusnya berjalan beriringan. Dalam konteks pernyataan Najwa Shihab mengenai Presiden Jokowi, kita melihat bahwa meskipun Najwa adalah seorang jurnalis yang sangat pintar dan berpengaruh, pernyataannya menunjukkan bahwa dia perlu lebih menghargai nilai-nilai adab yang dijunjung tinggi dalam budaya kita. Pernyataan Najwa telah memicu banyak reaksi dari netizen, terutama pendukung Jokowi yang merasa marah dan tidak terima. Ini mencerminkan bahwa masyarakat sangat peduli terhadap etika dan sopan santun, terutama ketika berbicara tentang pemimpin mereka. Kecerdasan intelektual saja tidak cukup, kita juga harus memiliki kecerdasan emosional untuk memahami bagaimana kata-kata kita bisa mempengaruhi orang lain. Kita hidup di dunia yang kompleks, di mana interaksi sosial sangat dipengaruhi oleh cara kita berkomunikasi. Dalam budaya Jawa, adab adalah pondasi yang harus dijaga. Ketika seseorang berani berpendapat, seharusnya dia juga berani bertanggung jawab atas kata-katanya. Ini adalah pelajaran berharga yang seharusnya dipahami oleh semua orang, terutama mereka yang memiliki platform publik. Mengakhiri pembahasan ini, kita semua berharap, agar figur publik seperti Najwa Shihab dapat menjadi contoh yang baik, tidak hanya dalam kecerdasan, tetapi juga dalam adab. Di dunia yang penuh tantangan ini, kita perlu lebih menghargai satu sama lain, mengedepankan komunikasi yang sehat dan menciptakan dialog yang konstruktif. Mari kita ingat, bahwa setiap kata yang kita ucapkan memiliki kekuatan. Dengan menjaga adab dalam setiap interaksi kita, tidak hanya menghormati diri kita sendiri, tetapi juga menghormati orang lain. Dengan cara ini kita bisa membangun masyarakat yang lebih baik, di mana setiap individu merasa dihargai dan didengarkan. Jadi mari kita belajar dari peristiwa ini, jadikan kecerdasan dan adab sebagai dua pilar yang saling melengkapi. Dengan begitu, kita dapat menciptakan perubahan positif di sekitar kita, dan siapa tahu mungkin kita bisa menjadi inspirasi bagi generasi mendatang. Kecerdasan tanpa adab hanyalah setengah dari potensi yang kita miliki. Untuk mencapai sesuatu yang lebih besar, kita harus mengedepankan keduanya. Dengan memahami pentingnya adab dalam setiap interaksi kita bisa membuat perbedaan ini bukan hanya tentang bagaimana kita berbicara, tetapi juga bagaimana kita membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kecerdasan dan adab harus berjalan beriringan,
agar kita bisa mencapai tujuan yang lebih tinggi, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk masyarakat secara keseluruhan. Ingatlah bahwa setiap kita memiliki peran untuk dimainkan dalam menciptakan masyarakat yang lebih baik. Kita tidak hanya perlu berpikir kritis, tetapi juga bertindak dengan adab. Mari kita terus berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik, dan dengan mengedepankan adab dalam komunikasi, kita bisa menjadi teladan yang baik bagi orang lain. Dengan kata lain, mari kita jaga adab sambil terus berupaya meningkatkan kecerdasan kita. Keduanya sangat penting dan ketika kita berhasil menggabungkan keduanya, kita akan dapat menciptakan dunia yang lebih harmonis dan saling menghargai. Semoga cerita ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, untuk terus belajar dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Kita bisa menjadi agen perubahan yang positif, dengan cara menghargai nilai-nilai yang sudah ada dalam budaya kita. Seperti kata pepatah, adab dan ilmu harus berjalan beriringan, mari kita buktikan itu dalam setiap tindakan kita sehari-hari. Semoga bermanfaat, terima kasih sudah menonton sampai selesai, sampai jumpa dengan video dan kisah menarik lainnya.